Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, tolong salah satu dipimpin untuk berdoa. Mohon Mas Di. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa sudah. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, akan Bapak saya absen terlebih dahulu. Tri Jarwanto Hadir Pak. Devi Hadir. Laila Hadir. Sandi Hadir. Khairunisa Ya. Husna Khairu Izin. kemana? Acara keluarga. Acara Katanya. keluarga. Iya. Ya. Ada job fotografer. Oh, dia kerja. Iya. Ya itu keluarganya jadi kayak nggak bisa juga. Oh, oke. Baik. Oke, anak-anak sudah siap memulai pembelajaran? Siap Pak. Ya. Oke, mapel hari ini apa? Al-Quran hadis. Oke, Al-Quran dan hadis. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keotentikan Al-Quran. Nah, sebelumnya Bapak bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bukti-bukti keotentikan Al-Quran, meliputi jaminan penjagaan Allah, ayat-ayat tantangan Al-Quran kepada manusia, dan fakta historis penjagaan Al-Quran secara mutawatir. Terus peserta didik diharapkan mampu membiasakan sikap yakin, objektif, dan beradab dalam menyikapi berbagai tuduhan atau keraguan terhadap Al-Quran. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan keotentikan Al-Quran. Sebelumnya Bapak mau nanya dulu. Pasti, ayo main habis. Oh iya. Al-Quran itu apa? Al-Quran bacaan. Oh, iya. Lengkapnya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kok malah ketawa? Yuk, adalah kalamullah yang diturunkan kepada Kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. diawali dengan surat Surat Al-Alaq. Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas, dan membacanya Bernilai pahala. ibadah pahala benar. Nah, keotentikan Al-Quran. Jadi yang dimaksud keotentikan, otentik itu berarti asli terjaga. Nah, kita akan menelusuri berbagai bukti-bukti bahwa Al-Quran itu tetap otentik, terjaga, dan terperubahan dari dulu, dari awal turun sampai sekarang. Oke. Tapi sebelumnya Bapak akan tampilkan ini dulu. Nah, itu manuskrip Al-Quran Birmingham. Nah, ini manuskrip Al-Quran tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Ini ditulis tangan.
sekarang ada di Universitas Birmingham. Nah, ini diperkirakan. Jadi para peneliti itu menguji, namanya uji karbon ya, uji karbon. Itu diperkirakan berasal dari 568 sampai 645 Masehi. Jadi sekitar 13 tahun setelah Rasulullah wafat. Itu kan waktunya sangat dekat sekali sama masa Rasulullah. Nah, jadi manuskrip ini berasal dari Masjid Amr bin As di Fustat, ibu kota Islam Mesir kuno, dibangun pada tahun 642 Masehi. Nah, ini perbandingannya. Ini manuskrip Birmingham, ini sekarang. Ini ada surat Maryam yang atas ini. Ada surat Maryam, di bawah ada surat Toba. Ini apa namanya? Bisa dibilang identik ya. Ya walaupun kalau yang manuskrip ini pakainya hijasi, jadi belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Cuma ini salah susunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, ini sama ya. Jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran itu otentik, asli dari dulu sampai sekarang masih terjaga. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Itu saja. Coba di videonya tentang apa? Isinya. Ada yang tahu? Masa nggak memperhatikan semuanya? Nggak tahu. Dari tadi itu ceritanya ada seorang non-muslim menuduh Al-Quran itu palsu. Berdasarkan apa? Berdasarkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Jadi disebutkan tadi isi Al-Quran itu menyebutkan bahwa kitab Injil itu benar. Jadi yang mengikuti Injil itu benar. Nah, mereka menggunakan ayat dari Al-Quran itu sendiri buat buat menjustifikasi bahwa Al-Quran itu palsu. Nah, kira-kira tuduhan kayak gini, tuduhan Al-Quran itu palsu, Al-Quran itu karangan, itu muncul baru aja atau sudah dari dulu? Dari zaman Nabi. Nah, dari zaman Nabi itu kaum musyrik itu sudah mengolok-olok Al-Quran. Al-Quran itu palsu, Al-Quran itu cuma karangannya Nabi Muhammad, Al-Quran itu cuma hasil gabutnya Nabi Muhammad. Tapi kan Allah menanggapi Allah menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut dengan sebuah ayat. Ini dia. Al-Hijr ayat 9, jaminan Allah atas keaslian Al-Quran. Mau dibaca bareng-bareng atau bawa dulu? Ya, dulu. Bapak
Oke, Bapak dulu ya. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yo, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yo, coba Mbak Sandi dibaca artinya. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, ayat ini merupakan jaminan Allah bahwa Al-Quran itu benar-benar langsung diturunkan oleh Allah dan akan dijaga oleh Allah sendiri sampai kapanpun itu. Nah, cara menjaganya itu ada dua. Yang pertama ada hifz, dijaganya dengan hafalan di dada manusia. Nah, terus yang kedua dengan cara tertulis. Jadi seperti apa ya? Kalau anak-anak pasti sudah sudah masuk ke materi kodifikasi Al-Quran Usman bin Affan, sudah kan? Nah, itu merupakan salah satu contoh bahwa Allah itu menjaga lewat tulisan. Jadi kan ditulis jadikan satu, terus diturunkan turun temurun lintas generasi. Nah, ayat ini menjadi dasar bahwa keimanan umat Islam terhadap kebenaran Al-Quran. Jadi ayat ini merupakan suatu dasar bahwa umat Islam itu harus selalu beriman dengan kebenaran Al-Quran. Rukun iman keberapa, Mas Tri? Iman ke 4 3 Ketiga atau keempat? 3 Keberapa? 3. Ada Google atau cari Google? Lanjut aja ya. Nah, bahkan untuk menegaskan bahwa Al-Quran itu otentik, Allah itu menantang kepada para manusia dan para jin bahkan untuk membuat karangan sejenis seperti Al-Quran, menyerupai Al-Quran. Jadi bisa nggak kamu bilang kamu itu menganggap bahwa Al-Quran itu palsu? Coba kamu bikin, kamu bisa nggak mengarang seperti itu? Nah, tantangan ini terdapat yang pertama ini Allah menantang kepada umat manusia yang musyrik yang menganggap Al-Quran itu palsu untuk membuat seluruh Al-Quran, seluruh salinan seperti Al-Quran. Jadi ini saya bawa bacakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithli in kanu shadiqin. Nah, artinya bahkan apakah mereka juga berkata dia Nabi Muhammad mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Cobalah mereka membuat yang semisal dengannya atau Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Nah, Allah menantang pada orang-orang kafir untuk membuat yang sama seperti Al-Quran. Dan orang-orang kafir tentu saja tidak bisa memenuhi tantangan tersebut. Terus diturunkan lagi. Ini kan satu Al-Quran. Terus ini 10 surat. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi 'ashri suratin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang
dibuat buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, tadi kan dari ditantang untuk menyalin, membuat seperti Al-Quran, satu Al-Quran full. Allah ini diturunkan lagi 10, coba 10, apakah masih nggak bisa? Ternyata masih nggak bisa lagi. Terus Allah menantang lagi, nih, dari 10 surat menjadi satu surat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, dari 10 surat diturunkan oleh Allah jadi satu surat. Coba kamu buat satu surat saja yang bisa menandingi Al-Quran. Ajaklah berhala-berhalamu itu, ajaklah siapapun selain Allah untuk membuat satu surat saja. Nah, kaum musyrik masih aja gak bisa. Nah, Allah pertegas lagi dalam surat Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insanu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Jadi Allah pertegas dalam surat ini, bahkan kalau sampai manusia, seluruh manusia, seluruh jin itu bersatu untuk menandingi Al-Quran, itu tetap aja gak bisa. Katakanlah sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lain. Lanjut, selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terlihat dari yang pertama, keindahan bahasa yang sangat tinggi. Nah, coba tadi kita kembali ke belakang dulu ya. Nah ini, misalnya ini yang Maryam ayat 91, Ta'awudir Rahmani walada. Terus saja wa ma yang bagi lirrahmani ayyattakhidhi walada in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir-rahmani abada. Itu akhir-akhir ayat kan Nah, itu menunjukkan bahwa keindahan bahasanya sangat tinggi. Gak bisa manusia buat seperti itu. Padahal pada zaman dulu, pada zaman Nabi, itu lagi puncak-puncak yang namanya sastra Arab, sastra syair-syair, penyair, banyak sekali penyair, tapi gak ada satupun yang bisa membuat persis seperti itu. Terus ada lagi di Al-Quran itu tertulis kata haya dan mayit, hidup dan mati, itu sama-sama berjumlah 145, itu sama. Jadi kalau kata hidup 145, mati 145 dalam satu Al-Quran yang tebalnya segitu. Nah, gak mungkin kalau manusia itu bisa. Oke, lanjut. Nah, isi ajaran yang lengkap sebagai pedoman hidup. Nah, di dalam Al-Quran itu kalian cari apapun ada, pasti ada. Mulai dari akidah, akhlak, terus hukum-hukum, kisah-kisah orang terdahulu, pasti ada. Terus selanjutnya, tidak ada satupun manusia yang mampu meniru. Bahkan sampai tadi Bapak katakan, Bapak jelaskan, Allah itu menantang dari satu Al-Quran jadi 10, jadi satu surat aja, nggak ada yang bisa. Terus menjelaskan fenomena sains, contohnya janin. Nah, kan ilmu soal embriologi, soal janin itu baru ditemukan pada awal abad 20. Tapi di Al-Quran yang sudah turun dari dulu itu sudah dijelaskan lengkap, mulai dari tanah menjadi segumpal darah terus dikasih daging, dikasih tulang, itu ada lengkap di Al-Quran. Terus yang terakhir tidak berubah sepanjang zaman.
Nah, apa namanya? Keajaiban Quran itu di sini. Misalnya, coba saya tanya Mbak Fatia. Ini kita sudah berapa menit? Kira-kira ya mau 20 menit ya. Nah, kalau Bapak membicarakan materi yang udah Bapak jelasin, tapi dengan kalimat yang sama persis, dengan susunan yang sama persis, bisa nggak? Pasti nggak bisa. Pasti beda entah susunan apa itu. Tapi Al-Quran itu dari zaman dulu sampai sekarang itu isinya itu tetap sama, tetap gitu-gitu aja, nggak berubah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan terakhir, perkembangan Al-Quran. Jadi ini salah satu cara Allah untuk menjaga Al-Quran ya. Nah, jadi yang pertama, Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira 17 Ramadan. Wahyu pertama apa? Wahyu pertama apa? Mbak Laila apa? Wahyu pertama Al-Alaq. Oke, benar, Al-Alaq 1 sampai 5. Terus selanjutnya masa Rasulullah. Jadi Al-Quran yang sudah diturunkan dari Allah ke Rasulullah itu dihafal dan ditulis di daun pelepah kurma tulang hewan, ditulis oleh para sahabat. Nah, sahabat yang ditugaskan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Zaid, ada Muawiyah, dan lain-lain lagi. Terus pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu Al-Quran mulai dikumpulkan. Jadi pelepah kurma, tulang-tulang yang ada tulisan aturannya itu dikumpulkan dari satu, terus ditulis lagi ke lembaran-lembaran. Terus selanjutnya masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan dimulailah pembukuan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran. Oleh siapa? Ada yang masih ingat siapa ketuanya? Siapa ketua kodifikasinya? Utsman yang nyuruh. Utsman menunjuk seseorang. Siapa? Ada yang ingat? Zaid bin Sabit. Nah, terus setelah dibukukan, itu Al-Quran itu diseragamkan. Jadi disamain semuanya jadi satu. Jadi harus seragam. Karena apa? Kekuasaan Islam itu kan semakin luas. Jadi takutnya nanti banyak perbedaan. Maka dari itu Utsman bin Affan menyeragamkan. Oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan ngasih ke anak-anak ini sebagai evaluasi ya. Coba dibuka grup WA-nya. Tuh, sudah ada ya. Anak-anak jadi kuisnya. Yo, yang ngantuk. Yuk. Gak bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Yuk, Pak T, Mimi, bisa. Bisa nggak? Yang bawa. Ayo, bisa. Kok berdua satu-satu? Oh ya udah. Sudah Mas Li? Udah. Siapa? Sudah belum? Ini nanti jadi bahan penilaian. Jadi dikerjakan hati-hati. Satu soal, ada 5 soal, ada 10 soal, 5 soal mudah, 5 soal sulit. Oke. 5 soal mudah waktunya 10 detik, yang sulit 20 detik. Tapi gampang. Insya Allah, kan anak-anak pintar semua ya. Amin. Kalau Ustaz. Ini. Sudah belum? Sudah. Oke, akan Bapak mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wow.
Pai, Pak Tri. Ayo, tunggu ya, tunggu ya. Kamu mau nggak? Udah tahu kok tanya-tanya saya. Loh, baru nilai apa lagi? Wes, semua ini. Ini Mbak Mila ini. Ini badannya. Mbak Naya, oke tepuk tangan buat Mbak Naya. Terima kasih ya dia. Kasih Pak. Libat. Ini hadiahnya ya Pak. Apa kamu? Apa? Oke. Itu tadi penjelasan dari Bapak. Coba ada yang berani menyimpulkan? Menyimpulkan. Yang tertinggi yang menyimpulkan. Di sini aja ya Pak. Ya di sini aja nggak apa-apa. Al-Quran adalah wahyu Allah yang terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Terus ada keindahan bahasa, kedalaman makna dan ketidakmampuan manusia menandingi dan membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat Allah. Itu Pak. Oke, jadi Al-Quran adalah kalamullah. Kita ulang ya, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Terus Bacanya enggak. dan membacanya bernilai ibadah. Nah, Al-Quran itu sangatlah otentik, tidak ada yang mampu menandinginya, Mas. Meskipun seluruh umat manusia dan jin bersatu, tidak ada satupun yang mampu menandingi ataupun meniru aja, pasti nggak bisa. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang benar-benar diturunkan oleh Allah dan terjaga keasliannya dari awal sampai akhir zaman nanti dijaga oleh Allah sendiri. Oke, anak-anak, itu pembelajaran Quran hadis pada pagi hari ini. Oke, sebelum diakhiri, tolong tadi yang memimpin doa lagi kafaratul majlis. Yuk, akhirnya bacaan dalam majelis Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Bapak akhiri, Bapak di sini sudah kira-kira sudah sebulan ya. Jadi Bapak mau berterima kasih kepada anak-anak semua yang sudah semangat menghadapi sifat Bapak yang seperti ini, terus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Bapak juga meminta maaf apabila selama 1 bulan ini Bapak membuat suatu kesalahan, ada yang tidak enak di hati karena Bapak mohon minta maaf. Dimaafin nggak? Enggak. Maafin Pak. Maaf ya Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin itu saja dari Bapak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.